Bab 1951. Bu, kaki Amelia sudah sembuh. Dia sudah bisa berjalan sekarang, kata Emma segera. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tolong jangan membuat lelucon tentang kakinya, kata Madeline dengan marah. Bu Lowe, Emma tidak bercanda. Amelia sudah bisa berjalan sekarang. Sasha dengan cepat mendukung Emma. Amelia, bisakah kamu mengambil beberapa langkah lagi untuk nenekmu? Oke. Emma meletakkan Amelia dengan lembut di tanah. Madeline berseru, apa yang kamu lakukan? Dia bisa jatuh. Lihat, Miss Lowe, kata Sasha dan menahan Madeline. Emma melepaskan Amelia perlahan. Ajaibnya, Amelia tidak jatuh. Sebaliknya, dia bisa mengambil beberapa langkah ke depan tanpa jatuh. Dan dia bahkan berjalan hingga 5 meter. Ya Tuhan! Seru Madeline dengan tangan menutupi mulutnya dan menangis. Dia benar-benar bisa berjalan sekarang. Oh, Amelia sayangku. Kamu sudah sembuh. Kamu benar-benar sudah pulih. Aku sudah memimpikannya ini sejak lama. Lama sekali. Madeline memeluknya. Jangan menangis, Nek. Jangan menangis. Aku bisa berjalan sekarang. Seharusnya kau bahagia, Amelia menghibur sambil mencoba menghapus air mata Madeline dengan tangan mungilnya. Ya, saya senang. Saya sangat senang. Madeline mengangguk saat air mata terus mengalir di wajahnya. Emma, apakah kamu yakin Brian tidak menyembuhkan Amelia? Sasha bertanya dengan hati-hati. Ya, saya yakin. Emma mengangguk. Lalu bagaimana kakinya sembuh? Apakah sembuh dengan sendirinya? Kata-kata ini datang sebagai baut dari biru. Amelia, katakan yang sebenarnya. Siapa yang menyembuhkan kakimu? Emma bertanya pada Amelia setelah melirik Zeke. Bu, Z membantu menyembuhkan kakiku beberapa waktu lalu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tapi kamu tidak melakukannya. Percayalah padaku, jawab Amelia. Tuan Williams, apakah benar Anda yang menyembuhkan Amelia? Tanya Emma. Ya, sudah kubilang, jawab Zeke dengan anggukan. Tuan Williams, terima kasih. Terima kasih. Saya sangat menyesal telah salah paham dengan Anda di masa lalu. Bagaimana? Haruskah aku membalasmu? Emma menitikkan air mata syukur. Dia sangat bersyukur bahwa dia hampir menginginkannya untuk berlutut di depannya. Sederhana saja. Menikahlah dengannya, goda Sasha. Hai, jangan bercanda. Emma tersipu. Madeline menatap Zeke dengan ekspresi rumit di wajahnya. Selama ini, dia menyukai Thomas daripada Zeke, karena dia mengira Thomas dapat melindungi dan menyembuhkan mereka. Kaki Amelia. Selain itu, dia telah mengejek Zeke berkali-kali di masa lalu. Tidak pernah saya berpikir bahwa Thomas ingin membunuh kami, dan Zeke yang selalu melindungi kami di saat-saat genting. Dan sekarang, dia bahkan menyembuhkan kaki Amelia. Madeline diliputi rasa bersalah, dan dia menyesali apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Zeke, aku salah paham denganmu. Aku sangat menyesal. Mohon terima permintaan maafku yang tulus. Jika kamu benar-benar ingin bersama Emma, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Madeline berkata setelah dia menarik napas dalam-dalam. Bu, apa yang kamu katakan? Kami hanya berteman, kata Emma cepat. Jika Sasha tidak ada di sana, Emma mungkin akan mengikuti arus dan bersama Zeke. Namun, dia enggan melakukannya, apalagi sekarang dia sudah tahu bagaimana perasaan Sasha. Sementara itu, Sasha mau tidak mau merasa cemburu. Tuan Williams benar-benar permata langka lainnya. Selain kemampuan bertarungnya yang kuat, kemampuan medisnya juga tak tertandingi. Dia tipeku. Meskipun dia tahu bahwa dia harus membiarkan Emma bahagia, dia agak enggan melepaskannya. Zeke tetap acuh tak acuh. Saatnya aku pergi sekarang karena kaki Amelia sembuh. Tepat pada saat itu, telepon Sasha berdering. Ekspresinya berubah setelah dia melihat siapa penelepon itu. Haruskah saya mengambilnya? Siapa itu? Kenapa kamu tidak menjawab? Tanya Emma. Bab 1952. Sasha menghela nafas dan menjawab, ini rekan bisnis saya dari Linton Group. Kalau saya tidak salah.
Brian pasti menghubungi mitra bisnis saya dan meminta yang terakhir untuk menghentikan kerja sama saya. Dengan grup Linton. Emma panik setelah mendengar itu. Tetapi, Linton Group adalah klien terbesarmu. Ini perusahaannya yang mendukung operasional perusahaan Anda. Jika Anda kehilangan kesepakatan ini, perusahaan Anda mungkin masuk krisis besar. Aku punya ide. Biarkan aku berbicara dengannya. Saya akan menjelaskan kepadanya dengan benar bahwa insiden itu bukan salah kami. Saya yakin mitra bisnis Anda cukup cerdas untuk. Sasha menggelengkan kepalanya. Percuma. Sebenarnya rekan bisnisku adalah sepupu Brian. Brian kalah. Lengannya, yang menyebabkan dia kehilangan karir juga. Tidak hanya itu, dia hampir mati. Tidak ada jalan. Sepupunya akan memaafkan kita setelah apa yang terjadi pada Brian. Emma memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Sasha meyakinkannya, jangan khawatir. Semua ini tidak penting sekarang. Yang paling penting, apakah kaki Amelia sudah sembuh? Selain itu, meskipun dia ingin berkolaborasi denganku, aku mungkin tidak akan menyetujuinya. Mereka hanya sekelompok B** start. Beraninya mereka menggertak putri baptisku. Mereka daging mati. Setelah mengatakan itu, dia menjawab panggilan itu. Sasha, beraninya kamu menggertak sepupuku. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Brandon bertanya dengan dingin. Brandon, kenapa kamu memanggilku? Langsung saja, jawab Sasha dengan berani. Dia tidak akan mundur. Melihat tidak ada kesempatan untuk melanjutkan kesepakatan, Sasha berpikir tidak perlu berdiri di upacara lagi. Brandon melanjutkan, ya, saya tahu bahwa kesepakatan dari Linton Group adalah kesepakatan terbesar Anda. Mendukung kelancaran operasional perusahaan Anda. Jika Anda kehilangan kesepakatan ini, perusahaan Anda akan kehilangan sebagian besar. Mungkin bangkrut. Hentikan omong kosongnya. Apa yang kamu inginkan? Potong Sasha. Minta Emma untuk berlutut di hadapan Brian dan minta maaf. Bukan hanya itu, aku ingin pria itu juga mematahkan kedua kakinya. Jika tidak, saya akan mengakhiri kesepakatan. Kata Brandon. Skor WU. Saya tidak tertarik dengan kesepakatan Anda. Maukah Anda menyampaikan pesan kepada kekasih Anda? Sepupu. Katakan padanya bahwa jika dia berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada Emma, dia akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk daripada kehilangan kedua tangannya. Aku akan memastikan dia kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Dan kau hanya pengecut bajingan. Aku sudah muak denganmu. Jika Anda berani melecehkan saya lagi, Anda akan berharap bahwa Anda tidak pernah dilahirkan. Sasha memancarkan aura dominasi dan kepercayaan diri saat dia mengatakan itu. Rupanya, dia bukan wanita biasa. Sasha benar-benar kebalikan dari Emma. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Tidak heran mereka bisa bergaul dengan baik. Sementara itu, Brandon geram. Selama ini, Sasha memperlakukanku dengan sangat hormat, dan dia bahkan tidak berani menyinggung saya. Tapi sekarang, dia berani memarahiku seperti itu. Beraninya dia. Tidak mungkin aku akan mundur. Sakit. Pelajaran yang buruk itu. Namun, dia tidak memberinya kesempatan untuk melawan, karena dia mengakhiri panggilan tepat setelah dia selesai berbicara. Sasha Sylvester. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mengakhiri panggilan akan mengakhiri segalanya? Aku bukan Brandon Hilton jika aku tidak membuatmu menderita. Teriak Brandon marah ke teleponnya. Maafkan aku. Ini salahku sehingga kau kehilangan kesepakatan ini. Kata Emma merasa bersalah. Sebenarnya, selama ini aku mentolerirnya. Bahkan jika ini tidak terjadi, aku akan mengakhiri kemitraan saya dengan Linton Group pada akhirnya, kata Emma dan melambaikan tangannya. Secara meremehkan. Apa yang akan kamu lakukan dengan perusahaanmu setelah ini? Apakah tidak akan mempersulit perusahaanmu untuk pergi sekarang karena Anda telah kehilangan klien terbesar Anda? Tanya Emma meminta maaf. Tentu saja tidak. Linton Group bukan satu-satunya perusahaan di luar sana. Masih banyak lagi perusahaan di luar sana yang bisa saya ajak berkolaborasi, kata Sasha. Bab 1953. Lebih buruk menjadi lebih buruk, saya akan mengurangi skala operasi atau bahkan menutup perusahaan.
Perusahaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesejahteraan Amelia. Sekarang kaki Amelia sudah pulih. Kita adalah pemenang sesungguhnya di sini, kata Sasha. Zeke yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ayo, kita akan pergi ke grup Linton. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan yang layak Anda terima. Hah. Baik Emma dan Sasha menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Ayo pergi. Untuk apa kalian menatapku? Zeke berkata sambil berdiri. Tuan Williams, saya rasa kita tidak harus pergi. Saya tidak yakin apakah Anda mengetahui hal ini, tetapi Linton Group adalah salah satu 10 besar perusahaan terkemuka di negara ini. Bahkan cabang Linton Group ini punya pengaruh atas pemerintah daerah di sini. Jika otoritas yang lebih tinggi mengetahui apa yang Anda lakukan di cabang, kita akan mendapat masalah, kata Emma. Aku yakin dia seseorang dari dunia bawah, menilai. Dari kemampuan bertarungnya, dia harus bersyukur bahwa dia keluar dari radar otoritas lokal. Tetapi, sekarang, dia ingin berhadapan langsung dengan mereka. Sepertinya dia mencari ajalnya sendiri. Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Zeke. Baiklah, karena Tuan Williams bilang begitu, ayo kita ikuti dia. Ayo, Emma. Aku yang menyetir, kata Sasha. Sebelum Emma bisa mengatakan hal lain. Bagaimana Anda bisa menyetujuinya? Bagaimana jika ini keluar dan pihak berwenang mengetahuinya? Apakah ini tidak akan membuat Tuan Williams mendapat masalah? Emma bertanya dengan suara pelan. Tidakkah menurutmu dia terlalu misterius? Karena dia sangat bertekad untuk pergi ke grup Linton, mungkin. Dia orang penting di sana. Kita bahkan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Bukan. Kamu ingin tahu tentang identitasnya setelah mengenalnya begitu lama? Sasha menjawab. Ya, kamu benar. Oke. Ayo pergi, jawab Emma dengan anggukan setelah mempertimbangkan apa yang dikatakan Sasha. Mereka masuk ke dalam mobil, sementara Sasha mengambil kemudi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kantor cabang dari grup Linton. Meskipun merupakan kantor cabang, bangunan itu terlihat hampir sama megahnya dengan kantor pusat grup Linton. Interiornya dihiasi dengan segala macam lampu dan dekorasi yang elegan, dan para karyawannya sedang sibuk melakukan pekerjaannya. Semuanya adalah bagaimana seharusnya grup Linton yang terkenal itu terlihat. Tidak buruk. Sepertinya Brandon telah mengelola tempat ini dengan baik. Namun, bagaimanapun caranya. Baik, saya mencopot posisinya hari ini. Di Linton Group, kami tidak hanya melihat keuntungan moneter. Sebaliknya, kami lebih menekankan pada pelayanan masyarakat. Begitu mereka bertiga sampai di pintu masuk gedung, penjaga keamanan berhenti. Mereka dari masuk. Miss Sylvester, saya sangat menyesal, tetapi Anda tidak bisa masuk. Anda telah masuk daftar hitam oleh Tuan Hilton, salah satu, kata Satpam. Baik Sasha dan Emma menoleh untuk melihat Zeke. Begitukah caramu memperlakukan mitra bisnismu? Tanya Zeke. Siapa kamu? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tersesat, kata penjaga keamanan setelah melirik Zeke. Zeke menghela napas. Lupakan saja. Aku akan memecat beberapa dari kalian hari ini. Kamu hanya pengganggu yang berpura-pura tangguh. Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja di Linton Group. Kamu pikir kamu siapa? Tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan kami atas apa yang akan kami lakukan. Itu. Keamanan berteriak dan mulai mengayunkan tongkat mereka di udara. Mereka tampak mengintimidasi saat mereka mengayunkan tongkat mereka. Sepertinya kamu sudah terbiasa menganiaya pelanggan, kata Zeke. Hah, sekarang kamu tahu. Kami mungkin satpam, tapi otoritas kami hanya setingkat lebih rendah dari Presiden kita. Anda hanya dapat lulus jika kami mengizinkan Anda. Jika tidak, tidak ada yang dapat Anda lakukan, bukan? Bahkan jika Anda menjilat sepatu bot kami. Kami memberi Anda kesempatan untuk pergi tanpa cedera, tetapi Anda tidak melakukannya. Hargai itu. Jadi, sudah waktunya untuk melakukannya dengan cara yang sulit, kata salah satu penjaga keamanan. Tepat setelah itu, penjaga keamanan mengangkat tongkat mereka dan bergegas menuju Zeke. Zeke tetap tenang dan terkumpul saat penjaga keamanan mendekatinya.
Ketika mereka mendapatkannya, dekat dengannya, dia dengan santai mengangkat kakinya dan melepaskan dua tendangan. Bab 1954. Bam, bam. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Kedua tendangannya membuat mereka terbang ke dinding, dan mereka pingsan. Setelah meludahkan darah, semuanya menjadi kacau di pintu masuk dan di lobi grup Linton. Orang-orang berlarian dan berteriak. Sementara itu, di kantor General Manager di lantai paling atas, Brandon geram. Beraninya pemasok kecil seperti dia berbicara seperti itu kepadaku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Brian ada di kantor juga. Kedua lengannya benar-benar patah, dan tulangnya hancur. Tidak mungkin menyembuhkan mereka. Lengannya yang patah dibalut perban di depan dadanya. Brandon, kamu harus membalaskan dendamku. Hidupku sebagai dokter hancur sekarang karena kedua lenganku hancur. Rusak. Divisi layanan medis yang saya pimpin sedang menurun, dan cabang Anda. Kantor akan sangat terpengaruh. Jika kepala grup Linton menyalahkan Anda untuk itu, Anda akan melakukannya. Memiliki waktu yang sulit. Biarpun kamu bisa membiarkan ini meluncur, aku tidak akan. Brian memohon sambil menangis. Jangan khawatir, Brian. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos apapun yang terjadi. Sialan, itu Betech melupakannya. Tempat. Aku akan membuatnya membayarnya. Brandon berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, terdengar ketukan cepat di pintu kantor. Apa itu? Brandon langsung bertanya. Tuan Hilton, sesuatu telah terjadi. Itu Sasha Sylvester. Dia membawa seorang pria ke sini, dan dia menciptakan masalah di sini. Dia bahkan mengeluarkan dua penjaga keamanan di pintu masuk. Orang itu melanjutkan. Sisi lain pintu melaporkan. Sialan. Garis bawah menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Sasha? Aku bahkan belum bergerak padamu. Namun kamu datang ke sini dan bahkan memukuli orang-orangku. Beraninya kau tidak menghormatiku seperti ini. Saya harus ajak kamu dan temanmu keluar hari ini. Jika aku tidak menyingkirkanmu, tidak mungkin aku bisa mengangkat kepalaku. Tinggi. Brian, siapa nama pria itu? Apakah dia menggunakan nama belakangnya, Williams? Brandon bertanya. Tepat. Brian mengangguk. Mendengar itu, Brandon membuka lacinya dan mengeluarkan pistol hitam tanpa noda sebelum bersembunyi. Itu di bawah lengan bajunya. Jika aku tidak melumpuhkan lengan pria itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kata Brandon. Mengapa kamu tidak membunuhnya saja dan menyelesaikannya? Tanya Brian. Brandon tersenyum pahit. Menilai dari otoritasku saat ini, yang paling bisa kulakukan hanyalah menyakitinya, bukan membunuhnya. Aku mungkin tidak akan lolos jika dia mati. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan mengurusnya untukmu, kata Brian. Brian, kamu bahkan merawatnya saat aku tidak bisa. Brandon bertanya dengan bingung. Ekspresi. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Williams adalah musuh Thomas. Thomas menginginkannya mati, tapi dia belum mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Jika Anda merawat Zeke untuknya, tidak hanya itu. Dia membantumu membereskan kekacauan, tapi dia akan berterima kasih untuk itu. Anda tahu kemampuan Thomas. Bukan. Menyelesaikan masalah ini hanyalah sepotong kue baginya, jawab Brian. Benarkah? Kalau begitu telepon Thomas sekarang. Aku ingin mengkonfirmasi sesuatu, kata Brandon dengan gembira. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Saya harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Tidak masalah. Brian segera menelepon Thomas dan menceritakan semuanya kepada yang terakhir. Thomas sangat gembira setelah mendengar apa yang mereka rencanakan. Oke, tidak masalah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan untuk menyingkirkannya. Serahkan sisanya padaku. Jika kamu dua bisa menyingkirkan Zeke, kita akan menjadi saudara-saudara. Di masa depan, saya akan memastikan untuk memberi Anda hadiah. Dengan tampan. Dengan itu, mereka membuat kesepakatan. Dengan dukungan Thomas, Brandon tidak perlu takut. Maka, Brandon dan Brian bergegas ke lobi dengan aura pembunuh. Sementara itu, Zeke sedang duduk di lobi bersama Emma dan Sasha. Brian berkata kepada Emma dan Zeke dengan tawa dingin, wah. Kita bertemu lagi. Jadi, kalian di sini untuk meminta maaf, saya berasumsi. Sebuah nasihat di sini.
Bahkan jika Anda berlutut atau memohon pengampunan, saya mungkin tidak membiarkanmu hidup. Bab 1955. Tuan Williams, Anda salah langkah. Sasha melirik Zeke sambil terkekeh dingin. Oh, bagaimana bisa? Tanya Zeke. Kamu seharusnya memotong lidahnya daripada mematahkan lengannya. Dia selalu mengatakan omong kosong. Bagaimana? Menyebalkan, jawab Sasha. Kamu benar, kata Zeke sambil mengangguk. Apa-apaan ini? Brian sangat marah. Cukup, Sasha, kamu keterlaluan. Beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu di depanku. Setelah Anda datang ke wilayah saya dan memukuli anak buah saya. Apa menurutmu aku penurut? Teriak Brandon. Dengan marah. Petugas keamanan Anda pantas mendapatkannya karena tidak menghormati klien. Selain itu, Anda adalah sasaran empuk. Jawab Zeke. Tersesat. Tepat ketika aku mengira kamu adalah seseorang. Ternyata kamu hanya seorang. Tidak ada yang bermulut besar. Lagi pula, aku sudah menghentikan kerjasamaku dengan Sasha. Dia bukan klien saya lagi. Wajar jika pengawalku menendang kalian keluar dari gedungku saat dia hanya orang luar, kata Brandon sambil mengepalkan tinjunya. Siapa kamu untuk menghentikan kolaborasi dengan Sasha tanpa izinku? Dengan segera. Efeknya, dengan ini saya memberhentikan Anda dari posisi Anda sebagai manajer umum, Zeke mengumumkan. Singkirkan aku dari posisiku. Kamu pikir kamu ini siapa? Brandon mencibir. Seluruh grup Linton adalah milikku. Bagaimana menurutmu? Apa aku tidak berhak melakukan itu? Tanya Zeke. Ya Tuhan. Kamu sudah gila, Zeke Williams. Kamu pikir aku tidak tahu siapa bosku? Adalah Presiden grup Linton sangat cantik. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda melakukan cross-dressing? Menjadi laki-laki. Brandon tertawa keras. Tepat pada saat itu, asisten Brandon bergegas menghampirinya dan berkata, Tuan Hilton, saya sudah memeriksa pada dia. Ternyata dia memang seseorang dari markas. Apa? Coba aku lihat. Wajah Brandon menjadi gelap. Emma dan Sasha menjadi bersemangat setelah mendengar itu. Ya Tuhan. Aku tidak percaya Zeke. Seseorang dari grup Linton. Selain itu, dia bahkan berani memecat manajer umum perusahaan cabang. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang berpengaruh. Sasha sangat gembira. Ini berita bagus. Kesepakatan saya dengan Linton Group telah disimpan. Sejak aku berkenalan dengan Zeke, saya akan bisa mendapatkan lebih banyak penawaran di masa mendatang. Aku ingin tahu apa posisinya di kantor pusat adalah. Brandon tertawa terbahak-bahak setelah membaca detail Zeke di direktori karyawan. Zeke Williams, apakah kamu di sini untuk menghiburku? Ya Tuhan. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau gila, Brandon mengejek. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Setelah itu, Brandon menunjukkan informasi Zeke kepada semua orang. Dari direktori tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa Zeke adalah tenaga penjual biasa di Linton Group, yang tidak memberikan kontribusi penjualan apapun untuk perusahaan. Selain itu, dia adalah salah satu yang terendah. Peringkat karyawan yang dibayar 8.000 per bulan. Zeke mendidih karena marah setelah membaca detailnya. Sebelum Linton Group menjadi seperti sekarang ini, itu adalah pabrik baja kecil milik Lacey. Saat itu, saya hanya bertindak sebagai penjual untuk mendapatkan kesepakatan untuk pabrik baja. Selain itu, saya bahkan mendapatkannya. Tak terhitung jumlahnya untuk memperluas perusahaan seperti sekarang. Namun, saya tidak pernah berpikir demikian. Saya masih seorang wiraniaga yang penghasilannya hanya 8.000 sebulan setelah apa yang telah saya lakukan untuk perusahaan. Lacey pasti melakukan ini dengan sengaja untuk membodohiku. Aduh, ini begitu memalukan. Emma dan Sasha benar-benar terhina karena mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala lagi. Semakin berharap, semakin kecewa. Ketika mereka melihat bagaimana memutuskan dia akan datang ke Linton Group, mereka mengira dia adalah seseorang yang penting. Di sana, tidak sekalipun terlintas dalam pikiran mereka bahwa dia hanyalah seorang wiraniaga yang tidak penting. Di ambang pengusiran,